وأمانك وإيادك من كل شيطان إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحددنا بالتقوى وأعيننا بالوجيبة الندم في الحال والمال إنك سميع. ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله على رسولك سيدنا محمد ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatam nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala ar-razikul alimul qadirul fa'alu lima yurid ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Melanjutkan pembahasan kitab Sulam Taufik, masih membahas tentang makna daripada persaksian tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mempunyai beberapa sifat. Sekarang kita sampai sifat Allah Ar-Razikul Alimul Qadiru. Allah zat yang maha memberi rezeki. Allah zat yang maha mengetahui. Allah juga zat al-qadir, al-qadir yang mampu. Al-fa'al yang maha memperlakukan lima yurid terhadap apa yang dikehendaki. Artinya enggak ono sing ngaling-ngalingi Gusti Allah. Kalau Allah sudah berkehendak A, maka pasti terjadi. Masya Allahu, apa yang dikehendaki oleh Allah kana maka terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah lam yakun, maka tidak akan terjadi. Kita sedikit membahas, pengajian yang lalu sudah kita bahas sedikit tentang Allah zat yang maha memberi rezeki. Ini wajib diimani, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya tidak ada hewan yang melata di atas bumi kecuali rezekinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh makhluk rezekinya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau hewan, mau manusia, orang kafir, orang beriman yang enggak pernah sholat, yang mensekutukan Allah, kalau itu hambanya Allah, rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya rezeki tidak mungkin bertambah karena kerja keras, rezeki tidak bisa berkurang karena kemalasan. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Selama rezeki kita masih ada di atas dunia, maka itu menandakan umur kita masih ada. Kalau sudah rezekinya habis, maka jenengan waktu ini mati. Paham nggih? Jadi ini pengajian Pak, bukan ngajarin jenengan males, bukan. Ngajarin jenengan tambah yakin teng Gusti Allah, biar ketika hidup di atas dunia enggak ugal-ugalan golek rezeki, enggak menghalalkan segala cara. Bukan berarti kalau sudah ditanggung sama Allah Ta'ala nggih pun boten nyambut damel. No, iki wong males kan ngenten nggih. Monggo jenengan ikhtiar, kerja apapun monggo, sing penting halal. Cuma yakini hasil itu urusannya Allah. Pekerjaan jenengan tidak menentukan hasil. Paham nggih? Bukan berarti kalau jenengan kerja keras rezeki ini tambah, ndak. Jenengan pokok ikhtiar. Saya kerja ikhtiar, hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih Pak? Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna ruhal qudsi nafasa fi ru'i. Malaikat Jibril itu pernah meniupkan di dalam jiwaku. Artinya bisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisi napa Pak? Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Sesungguhnya jiwa manusia tidak akan meninggal dunia sampai manusia tersebut menyempurnakan rezekinya, menyempurnakan ajalnya. Watastau'iba rizqaha, dan meratakan rezekinya. Itu pasti. Orang meninggal dunia itu bukan karena dipateni atau tabrakan, bukan. Meninggal dunia itu karena ajalnya pun datang. Paham nggih? Kalau seumpama jenengan mengatakan itu meninggalnya gara-gara tabrakan, seumpama nggih. Banyak buktinya yang kecelakaan lebih parah ya tetap urip. Kan ngoten, Pak? Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya ajal manusia itu habis, itulah yang menyebabkan umur dan orang tersebut bakal meninggal. Kalau umur ajalnya belum selesai, walaupun diencel-encel, Pak, nggih, walaupun ditembak berkali-kali, kalau memang belum habis ajalnya, ya tetap urip. Paham nggih? Nah, kemudian rezekinya juga diratakan. Kalau sudah kita ditakdir oleh Allah Ta'ala urip, hidup, dah enggak usah jenengan ragu malih. Jenengan pun ditanggung rezeki ini kali Gusti Allah, mulai jenengan brojol sampai sedo. Kalau sudah meninggal dunia berarti pun rata, sudah selesai rezekinya jenengan. Artinya enggak mungkin, Pak, orang meninggal dunia masih menyisakan rezekinya, enggak ada. Rezekinya habis, ajalnya pun telas, itu pasti. Enggak ada ceritanya rezeki ini masih banyak kemudian orangnya meninggal, enggak ada, Pak. Ajal selesai, rezekinya juga selesai. Paham nggih? Nah, maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian melakukan keharaman, jangan sampai menghalalkan segala cara. Wa ajmilu fit talab, sing apik golek rezeki, yang sedang-sedang aja, enggak usah ugal-ugalan. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizki ayyatlubahu bima'siyatillah. Jangan sampai mengarahkan kalian lambatnya rezeki, menghalalkan jenengan untuk mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu enggak bisa digapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Artinya begini Pak, kita sudah yakin nggih, rezeki pun ditanggung kali Gusti Allah. Kan ngeten nggih? Maka dari itu Nabi Muhammad ngasih warning, hati-hati lo ya. Yang takut sama Allah Ta'ala, sing api golek rezeki, jangan menghalalkan segala cara. Jangan sampai Anda beralasan melakukan yang haram untuk mencari rezeki karena rezekinya jenengan seret. Saya ini beb, nyolong iki gara-gara keperluan hidup. Ndak bisa. Saya ini beb, nyilih duit rentenir ya apa maning beb. Terpaksa saya, tuntutan hidup. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizki ayyatlubahu bima'siyatillah. Kata Nabi Muhammad, dah jangan sampai rezeki jenengan seret kemudian jenengan menghalalkan segala cara. Nggak bisa Pak. Kalau Anda uripe pas kali yang ditentukan sama Allah, coba enak. Yang menyebabkan kita ruwet urip di dunya napa? Gaya hidup. Paham ya? Ditaker kali Gusti Allah, sudah rezekinya sekian, cuma gayae koyok miliarder Pak. Ini yang menyebabkan jenengan gak puas dengan pembagian rezeki daripada Allah. Kalau jenengan urip ala kadarnya, berjalan sesuai dengan takdirnya Allah, rezekinya Allah Anda syukuri, enak Pak. Anda punya sepeda pancal, bisa dipakai ini. Anda ndak punya utang, pikiran enak, cuma karena Anda ambisi, nafsu, kabeh konco-koncoku nggak sepeda motor, mosok aku nggak sepeda terus ya. Akhirnya kredit. Ketika kredit, tiap bulan bayar kebingungan. Lek wis bingung, menghalalkan segala cara pun, nggoro iki, nggoro iki, goro nang niki, kan ngeten Pak. Akhirnya bingung ruwet urusane. Napa jenengan sing ndak kersa kali takdir Gusti Allah. Paham nggih? Masya Allah. Anda kalau sudah nompo nggih, qanaah, menerima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, coba enak turu diamben ngorok jenengan nggih. Tapi kalau jenengan kepingin yang wah, bangun oma nggadekno sertifikat biar diakui oleh masyarakat, iki Pak kunci ruwetin jenengan teng mriki. Anda kepingin dapat pujian manusia, akhirnya apa? Anda berani bermaksiat kepada Allah cuma kepingin tampilan. Masya Allah, ya Hayy ya Qayyum. Anda lihat tuh, nggih, kalau kita merujuk hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ngasih warning ya, hati-hati lo ya, ojo menghalalkan segala cara untuk cari rezeki. Ini kegambar zaman sekarang Pak. Anda lihat zaman sekarang, lebih-lebih di medsos itu, iya, berani menampilkan auratnya untuk apa? PC Pak, uang, nggih. Alasannya apa? Untuk biaya anak, beli susu. Ini tidak beres seperti ini. Ini yang kita takutkan Pak. Ini yang kita takutkan. Kalau jenengan cari rezeki haram, itu efeknya panjang. Nanti dimakan oleh anak. Ketika dimakan oleh anak, nggih, kemudian diproses dalam perut, jadi darah, jadi daging. Akhirnya apa? Anak jenengan tidak manut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akalal halal atau ajawarihu sa'am aba, wa man akalal haram asad jawarihu sa'am aba. Siapa orang yang makan rezeki halal, mau nggak mau anggota tubuhnya gampang taat teng Gusti Allah. Sebaliknya, siapa orang yang nggak seleksi, walaupun haram dimakan, yang penting kenyang, yang penting nikmat, haram dimasukkan dalam perut, asad jawarihu sa'am aba,
mau nggak mau anggota tubuhnya bakal maksiat teng Gusti Allah. Jadi yuk kita koreksi nggih. Kalau seumpama istri kita bangkang, anak kok susah diatur, kan ngeten nggih? Coba koreksi. Anda ngasih rezeki keluarga dari mana? Kalau yang makan adalah rezeki yang halal, dimakan anak rezeki yang halal, gampang totoane, Pak. Nak, maghrib pateni TV, nggih, Pak. Nak, pengajian, nggih, Pak. Nak, sholat, nggih, Pak. Kenapa? Energinya dari rezeki yang halal. Tapi ketika jenengan perintahkan, nak ngaji, duh Pak, kesel. Nak sholat, gampang Pak, engkok wae. Beb, kok susah aturannya anakku nih, Beb. Ini Pak, perlu dikoreksi nih. Berarti ada yang gak beres yang masuk dalam tubuh anak kita. Maksiat teng Gusti Allah. Hayya 'ala sholat, ndak berangkat. Hayya ilal orkes, ngelandot loh, ndak beres pun. Berarti ini ada sesuatu yang haram masuk dalam perut anak kita. Paham ya Pak? Ojo ugal-ugalan nggih. Jangan ugal-ugalan kalau cari rezeki, biar tenang, urip biar tenang nggih. Kemudian Pak, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Aku, kata Allah Ta'ala, aku yang bagi rezekinya mereka, aku yang membagi kehidupannya mereka. Ada yang aku jadikan raja, ada yang aku jadikan budak, ada yang aku jadikan dia itu pejabat, rakyat. Aku, kata Allah Ta'ala, aku sudah membagi kehidupannya manusia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Aku yang mengangkat derajat satu sama lain. Ada yang kaya, ada yang melarat. Nggih, itu bukan Allah nggak adil. Itu untuk proses kehidupan. Untuk apa? Biar orang yang kaya memperkerjakan orang yang miskin. Kalau seumpama dijadikan semua kaya, sugih kabeh niki. Sopo tadi petani, Pak? Siapa sing brojol sawah? Ndak mangan kula jenengan. Terus sing bangun masjid, bangun kampus, bangun itu kan tukang, Pak. Kenapa ada tukang? Tukang butuh makan. Kemudian ada orang yang nyewa untuk dibayar. Ada proses kehidupan. Sugih sedaya loh. Ya, tengak-tenguk. Nggih, enggak ada bangunan, enggak berjalan ini kehidupan. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Aku angkat sebagian derajat-derajatnya mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin. Untuk apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar satu sama lain saling memberi manfaat. Jenengan ngambil manfaat orang miskin untuk jadi pekerja, orang miskin ngambil manfaat dari hartanya jenengan. Simbiosis mutualisme nggih, saling menguntungkan. Masya Allah, ini sudah ditoto kali Gusti Allah. Sudah, ini proses alam, proses kehidupan ya harus seperti ini, Pak. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Nih Pak, yang paling penting. Wa rahmatu rabbika, rahmat Tuhan jenengan, yaitu surganya Allah, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang telah dikumpulkan oleh orang kafir berbentuk harta. Jenengan dijadikan umat Nabi Muhammad, iman teng Nabi Muhammad, tapi ndak jadi orang kaya. Ada orang kafir nggak sujud teng Gusti Allah, tapi jadi orang kaya. Ojo iri.
Jangan hasud. Apa kata Allah Ta'ala? Wa rahmatu rabbika. Rahmati Tuhan jenengan, swarga itu lebih bagus daripada apa yang dikumpulkan oleh orang kafir, daripada harta. Orang tuh Pak, kalau kepingin mlebu swarga modalin apa? Iman. Nah, jenengan dikasih iman kali Gusti Allah, walaupun tidak dikasih harta, mboten napa-napa. Wa rahmatu rabbika, surga itu lebih bagus daripada harta yang ditumpuk-tumpuk oleh orang kafir. Ketika sama-sama meninggal, orang miskin beriman meninggal, orang kafir kaya meninggal. Yang manfaat yang mana Pak? Nih Pak, hartanya orang kafir ditinggal, kekayaannya, pabriknya, mobilnya miliaran ditinggal. Masuk kuburan, loh, sing manfaat nih Pak, imanin jenengan. Lebih-lebih nanti di akhirat, mau masuk surga, oh ndak bisa jenengan tanpa iman, harus pakai iman. Karena itu syukur, nggih, syukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah diparingi iman, alhamdulillah iman teng jenengan ya Allah, alhamdulillah iman kepada Nabi Muhammad. Mugi-mugi imanku Gusti jenengan joko sampai kulo sedo. Minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusil khatimah ya Allah. Nggak jadi masalah aku miskin di dunia ya Allah, sing penting aku iman ya Allah, yang penting aku cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Urip di dunia sementara, sing manfaat di akhirat iman ya Allah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ojo ndelok hartanya orang Pak. Jenengan kalau ngelihat hartanya orang-orang pusing Pak. Seharusnya Anda lihat orang seperti ini nih. Ketika jenengan hari Jumat, hari Sabtu pengajian, kemudian ada kesibukan ndak bisa pengajian, jenengan cegah, ya Allah, aku biasa pengajian, iki gara-gara proyek kan ndak iso pengajian aku. Ini baru bagus Pak. Tapi kalau Anda lihat orang kafir, orang-orang munafik, kok enak uripe yo, omahe apik, mobile akeh lah, sementara Pak, itu bukan nikmat, itu istidraj. Kalau kata orang Jawa napa iki? Dilolo kali Gusti Allah, dimanja sama Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Biar tambah jauh daripada Allah. Kalau meninggal dunia, parah pun adabe, bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, syukur nggih Pak, alhamdulillah nggih, jadi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, al-alimu, Allah maha mengetahui, zat maha mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama mengatakan begini, hati-hati kalau bermaksiat kepada Allah, jangan sampai macam-macam maksiat teng Gusti Allah. Resiko besar, resikonya besar Pak. Satu di antara dua, ada kalanya orang bermaksiat itu melakukan dosa besar, ada kalanya murtad. Kok iso beb murtad? Ngenten, lihat, Allah kan maha mengetahui nggih. Itu kan sifatnya Tuhan, maha mengetahui. Artinya ndak ada yang menghijab Allah, nggak ada. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah, satu di antara dua. Kalau ada orang yang bermaksiat dengan meyakini Allah faham bahwasanya dia maksiat, berarti kan ngece-ngece Gusti Allah. Dosa gede niki. Enten Pak polisi di ngarep, tahu jenengan ada polisi, dibuka helmnya, kira-kira greget ngapite apa ndak ini? Oh, ini ngece-ngece niki nggih. Nah, begitu juga orang bermaksiat kepada Allah, meyakini Allah melihat, tapi tetap ngelakoni maksiat. Waduh, parah ini. Ada lagi maksiat teng Gusti Allah, kemudian dia mengatakan Allah niki mboten ningali, Allah ndak tahu saya ini maksiatnya di jero hutan, Gusti Allah mboten ningali. Murtad. Bahaya kan? Ngelakoni dosa maksiat niki resikonya
besar. Nah, saya sedikit ceritakan. Di dalam kitab Ibn Qudamah itu diriwayatkan begini, Pak. Ada seorang laki-laki, pemuda, ahli maksiat, dah terbelenggu dengan kemaksiatannya. Kemudian sudah capek dengan gaya hidup yang selalu bermaksiat kepada Allah, niki capek sudah. Akhirnya lapor teng ulama zaman singen niki, zamannya dia, yaitu Ibrahim bin Adham. Tanya, ini Pak Yainya nih. Ya Aba Ishaq, innani la asbiru anil ma'asi, faqul li qaulan antafi'u bihi. Abu Ishaq, Pak Yai, saya mau tanya, saya ini kok ya Allah maksiat bendino saya ini. Saya ini tidak bisa nahan nafsu, tidak bisa. Sudah bentuk maksiat apapun saya lakukan, terbelenggu. Coba nasihati aku. Hebat nggih? Preman nih Pak. Nggih. Nasihati aku, nasihati, mungkin saya bisa ngambil manfaat, akhirnya aku bisa taubat. Ayo nasihati aku. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan begini. Qala na'am, aqulu laka khamsa khisalin in qadarta 'alaiha lam tadurraka maksiyatun. Jenengan ahli maksiat, nggih leres. Saya ahli maksiat, ngenten. Saya nasihati jenengan ya. Kalau jenengan bisa melakukan salah satu dari 5 syarat ini, monggo jenengan maksiat, mboten napa-napa. Silahkan jenengan maksiat. Aman. Kan seneng nggih, Pak? Orang ahli maksiat dikasih syarat, kalau bisa melakukan ini silahkan Anda lakukan kemaksiatan yang jenengan mau. Maka pemuda ini mengatakan, ayo monggo, aku ini memang benar-benar kepingin maksiat nih. Monggo, apa yang pertama? Ngenten. Idza aradta an ta'siyallah fala ta'kul rizqah. Yang pertama, ayo jenengan tak kasih izin maksiat, dosane tak tanggung aku. Nopo niku? Yang pertama, silahkan Anda bermaksiat kepada Allah, enggak jadi masalah, tapi dengan catatan, ojo dahar rezeki teko Gusti Allah. Jangan makan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda ini mengatakan apa? Ya Aba Ishaq, famin aina aqulu wa kullu ma fil ardi min rizqillah. Pak Yai, ojo ngaco apa nggih? Wahai Pak Yai, dari mana? Mana mungkin aku nggak makan rezeki Gusti Allah? Semua makhluk ini rezeki ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kemudian jenengan mengatakan, aku boleh bermaksiat dengan catatan nggak boleh makan rezeki Gusti Allah. Mustahil Pak Yai. Kita hidup di dunia ini ya pasti makan rezeki Gusti Allah. Senyum ini Pak Yai sambil mengatakan begini, afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'si. Sadar kan jenengan? Jenengan pasti mangan rezeki Gusti Allah kan? Nggih. Coba mikir, pantas enggak orang dikasih rezeki sama Allah Ta'ala kemudian bangkang kepada Allah? Kok enggak tahu diri jenengan? Anda paham makan, minum, kesehatan, rezeki semuanya ditanggung oleh Allah. Jenengan dikasih kenikmatan oleh Allah, lah kok maksiat? Kok pantes-pantesin jenengan? Kok wani temen? Ndak izin tak kali Gusti Allah. Merenung ini Pak. Pemuda ini mengatakan, iya ya, mata dari Allah. Kok bisa mata ini saya maksiat kepada Allah? Kaki, kemudian mulut, kemudian semua yang ada di tubuhku itu nikmat Allah. Berarti saya maksiat kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Itu hebat ya. Akhirnya dia mengatakan, oh iya benar, cuma aku kurang puas. Coba kasih yang kedua. Jenengan kan ngomong ada 5 nggih. Coba yang kedua, mungkin saya bisa melakukan. Nggih. Nih, yang kedua nggih. In aradta an ta'siyahu fala taskun biladah. Ngenten. Yang kedua, silahkan Anda bermaksiat kalau jenengan bisa melakukan syarat ini. Apa Pak Yai? Ketika jenengan mau bermaksiat kepada Allah,
maka silahkan Anda hengkang dari buminya Allah. Lakukan kemaksiatan di luar bumi. Kaget ini. Lah, kok yang kedua lebih sulit ini? Yang pertama, tidak boleh makan rezekinya Allah. Yang kedua, boleh maksiat, tapi maksiatnya di luar buminya Allah. Akhirnya pemuda ini mengatakan apa? Hadhi asyaddu minal ula. Ini lebih parah Pak Yai. Enggak mungkin. Idza kanatis samawati wal ardu wa ma bainahuma wa ma fihima lahu fa ina askun. Pak Yai, kalau saya boleh bermaksiat dengan catatan hengkang dari bumi, terus aku ati nang ndi? Langit punyanya Allah, bumi punyanya Allah, dan semuanya milik Allah. Lah terus aku ati nang ndi? Mau kemana saya Pak Yai? Akhirnya ya hada afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskunu biladahu wa ta'sihi. Pemuda, coba mikir. Jenengan dikasih rezeki sama Allah. Jenengan hidup di buminya Allah. Pantas maksiat kepada Allah? Ini buminya Allah. Jenengan sadar rezeki dari Allah. Loh, pantas tak? Orang yang sudah dikasih izin oleh Allah untuk tinggal di buminya Allah, ditanggung rezekinya oleh Allah, kemudian maksiat, akale sapa sing nrimo? Paham nggih, Pak? Saya kasih contoh, Pak. Kalau ada orang jenengan tampung, nggih. Jenengan tampung kemudian ditaruh di rumah jenengan. Dikasih fasilitas lengkap, kamar mandi dalam, ada TV, ada AC, macam-macam. Paham ya? Kemudian kalian jenengan dikasih syarat, Pak, jenengan saya tampung di rumah saya, makan sehari 3 kali saya tanggung. Cuma saya minta tolong sama jenengan ya, bersihkan kamarnya, kemudian kalau pagi makan bareng sama saya. Syaratnya seperti itu. Paham ya? Ditampung sama jenengan. Oh, nikmat, ditanggung semua. Ternyata mbangkang kalian jenengan. Kira-kira jenengan usir apa ndak? Kurang ajar nggih. Sudah ditampung, tidur nikmat, makan 3 kali sehari gratis, dikasih isyarat untuk membersihkan kamar kok ndak digarap. Kurang ajar ini. Diusir apa mboten niki? Usir. Coba, nggih. Anda hidup di atas dunia. Milik siapa ini? Milik Allah. Rezeki sudah ditanggung apa mboten kali Gusti Allah? Ditanggung. Mulai ujung rambut jenengan sampai ujung kaki, mana yang bukan nikmatnya Allah? Tidak ada. Semua nikmatnya Allah. Cuma dikasih syarat sama Allah Ta'ala. Umat Nabi Muhammad, jenengan pun tak tanggung nggih. Rezekine tak tanggung. Aku njaluk tolong. Sing nurut. Kewajiban-kewajiban lakonono. Yang diharamkan oleh Allah tinggalkan. Coba Anda cari kewajiban agama yang berat bagi Anda. Mboten enten nggih, Pak? Haji. Haji itu ada embel-embel bagi yang mampu, Pak. Kan ngoten. Zakat enggak semua diwajibkan oleh Allah, orang yang kaya. Puasa itu pun bagi orang yang sehat. Sakit jenengan bisa di luar Ramadan gantinya. Sholat sehari semalam, Pak, itu cuma 17 rakaat. Itu pun dipreteli kali Gusti Allah. Maghrib 3. Setelah itu monggo jenengan tilem mboten napa-napa. Tidur silahkan. Pokok Isya sholat lho nggih, 4 rakaat. Setelah itu tidur malih mboten napa-napa. Subuh tangi lho ya, 2 rakaat. Duhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Jadi dipreteli kali Gusti Allah. Mana kewajiban yang memberatkan jenengan? Kalau jenengan diperintahkan kali Gusti Allah ngangkat gunung, protes mboten napa-napa, Pak. Tapi Anda cuma dikasih kewajiban yang ringan, Pak, ringan.
Sehari semalam cuma 5 waktu. Rezeki ditanggung sama Allah Ta'ala. Nikmat begitu banyak Allah berikan kepada jenengan. Yuk sholat subuh 2 rakaat. Turu Pak. Dienteni kali Gusti Allah. Zuhur diceluk malih. Hayya 'alas shalah. Sik kerja. Duh. Kurang ajar mboten iki. Asar dipanggil lagi. Hayya 'alas shalah. Kesel. Maghrib dipanggil hayya 'alas shalah. Turu. Loh. Ini enggak beres berarti kan, Pak? Ini orang berarti mempermainkan Allah. Lek urusane ruwet, ojo salahna Gusti Allah. Zaman sekarang banyak keluh kesah, Pak. Kulo yo nopo niki, Bib? Kulo. Loh. Koreksi, jenengan niki ya apa mbek Gusti Allah? Hubungan Anda dengan Allah itu bagaimana? Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapa orang yang beramal soleh, maka manfaatnya akan kembali untuk dia. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, maka mudaratnya, bahayanya bakal kembali kepada dia. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Jenengan sholat, manfaatnya untuk siapa? Allah. Biar Allah tambah mulia, aku kate sembayang. Ndak ada, Pak. Jenengan ndak sholat, Gusti Allah tetap mulia. Jadi sholatnya Anda manfaatnya untuk siapa? Kawin jenengan. Swarga, Pak. Loh. Swarga manfaatnya buat jenengan. Allah melarang jangan minum minuman keras, jangan main riba. Bahayanya bagi siapa? Bagi Allah. Kita hinakan Tuhan. Saya mau bermaksiat, ndak hina Allah. Ketika Anda minum khamar, sakit liver, sakit ginjal, ternyata kemaksiatannya balik teng sapa, Pak? Teng jenengan. Allah melarang jangan riba, jenengan main riba. Ketika kejiret ambek riba, urusan ruwet, sing salah sapa? Allah zalim. Ndak. Jenengan gak manut kali Gusti Allah. Ya Allah. Paham nggih, Pak? Monggo. Nggih, balik. Nggih, balik. Ayo kembali lagi ke aturan syariat, ke ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ben uripe kula jenengan seneng dunya, nggih, bahagia dunia, selamat akhirat dengan cara apa? Manut kali syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nggih, dosa-dosa kita semua dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solehah. Nggih, barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam li kulli